Selamat malam, Ner. Saya Lincoln Kristalino dengan NIM 21021100601113. Saat ini akan mempresentasikan untuk praktikum sistem multimedia modul 3 dengan materi yang berjudul HTML dan Bootstrap. Bootstrap merupakan framework HTML, CSS, dan JavaScript yang dapat digunakan untuk membangun sebuah situs web yang responsif. Dan untuk tugas di percobaan modul ketiga ini, em, membuat sebuah form registrasi. Jadi membuat form registrasi seperti ini sudah saya buat. Dan di sini ada inputan untuk nama, email, password, jenis kelamin, dan tombol submit. Kemudian di bagian bawah itu ada footer yang berisi nama dan NIM saya. Dan untuk webnya ini saya posting pada netlify.app, yaitu salah satu untuk hostingan gratis. Oke, selanjutnya saya masuk ke bagian penjelasan coding. Oke, saat ini saya akan menjelaskan untuk codingannya. Nah, di sini ada meta name sama dengan viewport content with device with initial scale sama dengan 1.0. Nah, ini mengatur lebar tampilan agar sesuai dengan lebar perangkat. Dan skala awal adalah normal, yaitu 1.0 untuk tampilan yang responsif. Jadi pengaturan ini membentuk sifat responsif dari Bootstrap. Kemudian di sini title desain Bootstrap. Dan di sini ada link. Ini untuk memasukkan file CSS dari Bootstrap versi 5.3.3 melalui CDN untuk styling halaman. Jadi kita langsung gunakan dari server tanpa perlu mendownload filenya. Dan saya perlihatkan di sini untuk webnya Bootstrap. Nah, kemudian kalau untuk mendownload file seperti biasa, bisa di-download di bagian sini untuk filenya. Tapi saya menggunakan dari CDN-nya. Jadi tinggal copy untuk linknya ini. Copy saja linknya. Saya akan perlihatkan. Ini untuk CSS-nya. Kemudian ini untuk script JavaScript-nya. Jadi tinggal di copy saja dan kita isikan pada HTML. Tapi kalau model filenya juga bisa di bagian sini. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, di sini kalau dilihat ada integrity sama dengan ini digunakan untuk memastikan file tidak berubah setelah diunduh. Kemudian di sini ada cross origin sama dengan anonymous. Ini menunjukkan bahwa sumber eksternal diizinkan untuk berbagi data lintas asal. Jadi ini diisi pada bagian head. Dan untuk link JavaScript-nya nantinya ada di bagian bawah setelah footer. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada kelas container. Jadi div kelas container ini membuat kontainer dengan kelas container dari Bootstrap yang digunakan untuk memberikan padding dan mengatur lebar konten. Jadi baris-baris ini harus berada di dalam sebuah kelas container agar objek dalam halaman web itu teratur rapi. Oke. Selanjutnya di sini ada form action. Nah, ini membuka form HTML. Jadi atribut action di sini sama dengan kosong, tidak menuju ke URL tertentu. Kemudian di sini ada div class sama dengan child strip sm strip 10. Nah, ini menggunakan kelas Bootstrap untuk mengatur elemen agar mengambil 10 dari 12 kolom dalam grid sistem Bootstrap pada layar ukuran tablet atau SM. Kemudian di sini ada div class sama dengan form group. Nah, ini membuat sebuah grup form yang terorganisir. Jadi, di dalamnya membungkus elemen label dan input di sini. Kemudian di sini ada label for sama dengan name, nama. Nah, ini label untuk input dengan ID name. Kemudian di sini ada input type sama dengan text, class sama dengan form control, dan placeholder sama dengan name. Kemudian name sama dengan nama required. Jadi ini input membuat input text dengan kelas Bootstrap eh, form control. Nah, yang memiliki placeholder name ini yang placeholdernya, placeholder name dan ini wajib diisi karena di sini dituliskan required. Sehingga ketika kita tidak isikan itu tidak bisa disubmit. Misalkan saya tulis seperti ini,
saya kosongkan karena untuk nama, email, password itu mengandung required semuanya. Jadi ini wajib diisi. Misalkan saya tidak mengisinya, maka akan terjadi, nah seperti ini, peringatan untuk mengisikan inputan nama, kemudian email juga harus dan password. Karena mengandung required di sini diisi required. Yang berarti wajib diisi. Oke, selanjutnya di sini ada input email. Sebenarnya kalau input email ini polanya sama seperti nama. Hanya saja di sini tipe inputnya itu email. Jadi yang memvalidasi format email. Jadi harus sesuai format email. Tidak bisa asal-asalan. Misalkan saya isi nama, lalu emailnya saya isikan misalkan cuman seperti ini, kemudian password dan wanita saya submit. Nah, ini muncul pemberitahuan please input and add in the email address. Jadi harus sesuai format penulisan email. Jadi ketika saya tulis misalkan seperti ini, tingkat@gmail.com dan saya submit, ini baru bisa berhasil. Oke, sebentar, tunggu. Nah, kan seperti ini. Dia tidak akan muncul pemberitahuan atau warning lagi. Oke, selanjutnya di sini input untuk password. Nah, untuk password sama saja dengan sebelumnya, hanya saja bagian input type itu password yang akan menyembunyikan karakter yang diketik. Jadi ketika diketik seperti ini, itu tidak diperlihatkan kita mengetik apa. Jadi hanya simbol titik seperti ini untuk menjaga kerahasiaan password. Oke, selanjutnya select class. Sama dengan form control, ID sama dengan JK. Sini kita lihat. Nah, dengan ini mengatur elemen drop down. Jadi select class sama dengan form control, ID sama dengan jika ini mengatur elemen drop down yang di jenis kelamin untuk memilih jenis kelamin dengan dua opsi, yaitu pria dan wanita di sini. Jadi ketika kita klik, nah kita akan memilih antara pria atau wanita di sini untuk jenis kelamin. Oke, selanjutnya di sini ada button untuk submit, button type sama dengan submit, class sama dengan BTN primary. Nah, submit button. Nah, untuk tombol submit form dengan kelas Bootstrap, BTN primary ini memberikan styling dengan tombol berwarna biru seperti ini untuk submit. Oke, selanjutnya di sini um, footer. Di sini saya menyertakan untuk footer dengan kelas background primary latar biru. Jadi kalau dilihat di sini footernya itu berlatar biru sama seperti tombol buttonnya karena di sini saya atur primary juga untuk warnanya. Kemudian text white, di sini center, text center. Kemudian di sini positionnya itu absolute supaya letaknya itu di bagian bawah halaman seperti ini. Dan isi footer saya menampilkan nama dan NIM karena di sini saya buat paragraf. Dan juga untuk setiap jaraknya saya mengaturnya itu menggunakan BR untuk spasi tiap baris. Begitupun di setiap formnya. Di sini saya letakkan BR agar berjarak seperti ini agar kelihatan lebih rapi. Selanjutnya di sini ada script untuk JavaScript. Nah, untuk scriptnya sama juga seperti sebelumnya CSS. Saya menyertakan file JavaScript Bootstrap itu dari CDN yang digunakan untuk fitur interaktif dan komponen Bootstrap seperti dropdown salah satunya yang ini. Oke, seperti itu. Jadi tinggal diambil saja dari websitenya, kopikan saja. Atau bisa kita download untuk file CSS dan JavaScript-nya di sini. Oke, selanjutnya untuk saya akan membahas bagian hostingannya. Nah, untuk hostingan sendiri itu di NetLive, Netlify. Nah, saya hosting di sini. Untuk cara hostingnya em, ke bagian deploy, jadi harus buat akun dulu. Nah, di sini saya masuk menggunakan akun GitHub saya. Kemudian di bagian deploy sini tinggal ketikkan browse to upload. Nah, di sini untuk HTML-nya saya simpan di folder tugas. Saya pilih tugas, kemudian upload seperti ini, dan nah, production publish. Sudah terupload. Kemudian setelah itu tinggal klik open production deploy.
seperti ini. Nah, sudah tampil halamannya. Dan di sini juga untuk penamaannya saya membuat itu praktikum Mulmed 3 Lincoln Kristalina .netlify.app. Untuk mengaturnya saya buat di sini. Option, jadi bisa diganti untuk share-nya, tapi tetap em, domainnya itu ada netlify.app di belakangnya. Karena ini mesti gratisan. Saya bisa ubah itu di bagian sini. Site detailnya, kemudian change site name. Nah, di sini bisa diubah. Ya, seperti itu. Jadi, inilah tampilan akhir dari form registrasi untuk tugas modul 3 yang saya buat. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.